Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridewi Ekowati Ningsih. Saya pengawas TK Dinas Dikpora Kabupaten Bantul. Di sini saya akan menyampaikan hasil praktek baik saya tentang ekstensi Kombel sebagai upaya pendampingan dan pembinaan Kagupi Kapanewon Sedayu. Saya bekerja sebagai guru TK di Kapanewon Kasihan sejak tahun 1987. Karena masih merasa minim, kemudian saya sambil bekerja, saya melanjutkan kuliah di IKIP PGRI Kasihan. Tahun 2012 saya diangkat oleh Dinas Dikpora menjadi kepala sekolah TK Abah Surya Melati Kasihan juga. Kemudian selang beberapa waktu ada pendaftaran pengawas, saya mencoba untuk mendaftar. Saya rekrutmen, di mana itu dimulai tahun 2019. Saya menjadi guru selama 25 tahun, yaitu tahun 1987 sampai tahun 2012. Prestasi yang saya raih selama menjadi guru dan kepala sekolah, saya telah mengikuti lomba Finger Painting juara 1, kemudian mengikuti guru berprestasi tingkat Kapanewon, juga ikuti guru berprestasi tingkat kabupaten, mendapat juara 3 yang tingkat kabupaten, yang tingkat kecamatan mendapat juara yang kedua, kemudian juga membuat karya tulis PTK dan juga membuat gambar bercerita, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, webinar, dan seminar kecamatan maupun dari luar. Tahun 2019 saya mengikuti rekrutmen calon pengawas yang diadakan oleh Dinas Dikpora. Tanggal 1 Maret 2001 saya dilantik dan diangkat menjadi pengawas TK di Kapanewon Panda, dan kemudian saya dimutasikan di Kapanewon Pajangan dan Sedayu sampai sekarang. Dari Pajangan ada 27 lembaga, kemudian yang di Sedayu ada 32 TK. Semua ada 48 TK yang TK binaan saya. Dalam tugasan saya, yaitu sebagai pengawas, merupakan transformasi pembelajaran di sekolah dengan tugas utamanya yaitu sebagai pendamping dan pembina satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kapasitas guru PAUD inklusi melalui komunitas belajar yang berpusat pada peserta didik inklusi. Selanjutnya akan memaparkan tentang cerita baik dengan model STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Ekstensi Kombel sebagai upaya pendampingan dan pembinaan Kagupi di Kapanewon Sedayu. Cerita praktik baik ini mengacu kepada rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana transformasi pengawas agar bisa mendampingi dan membina guru PAUD inklusi untuk meningkatkan kapasitas sebagai guru dalam melayani peserta didik inklusi di Kapanewon Sedayu, Bantul. Yang kedua, yaitu bagaimana strategi membersamai dalam pendampingan dan pembinaan guru PAUD inklusi di Kapanewon Sedayu agar mampu mewujudkan layanan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik inklusi. Situasi dan kondisi Kapanewon Sedayu. Kabupaten Bantul bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul itu terdiri dari 17 Kapanewon, memiliki 4 kalurahan, yaitu Kalurahan Argodadi, Kalurahan Argosari, Kelurahan Argorejo, dan Kelurahan Argomulyo. Keunggulan Kapanewon Sedayu
mudah dijangkau karena berada di pinggiran perkotaan antara perbatasan Sleman dan Bantul. Tapi dalam menangani anak ABK itu perlu pelatihan dan keterampilan tentang pendidikan inklusi. Jumlah TK binaan Kapanewon Sedayu sebanyak 22 TK, 1 TK negeri dan 1 TK PSP. Dengan jumlah guru semua ada 114 orang. Kemudian PNS ada 9 guru dan guru swasta ada 108 orang. Jumlah siswa semua ada 1.309 anak. Sejumlah 33 anak yaitu dari TK Argodadi ada 1 ABK, TK Argorejo ada 19 ABK, TK Argosari ada 4 ABK dan TK Argomulyo ada 9 ABK. Yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi aktif anggota Kombel. Yang kedua, membangun kemitraan yang efektif antara sekolah-sekolah yang ada di Kapanewon Sedayu. Yang ketiga adalah penerapan program Kombel yang konsisten dan berkelanjutan. Yang keempat, pengukuran keberhasilan dan dampak pendampingan di Kombel. Pelayanan profesional bagi guru inklusi untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian adanya keterbatasan waktu untuk belajar pelatihan mandiri di PMM tentang pendidikan inklusi yaitu pada tingkat dasar. Kurangnya kolaborasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang bisa memberikan informasi tentang cara melayani anak ABK dengan baik. Aksi tindakan dalam mengatasi masalah. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi di Kombel PKG yang dilaksanakan tanggal 20 September 2024, tempatnya di TK Negeri 1 Sedayu. Kemudian yang kedua juga melakukan sosialisasi di Kombel KKTK Kapanewon Sedayu, dilaksanakan tanggal 30 September 2024, tempatnya di TK PKK 41 Argomulyo, melalui Kombel Satuan Pendidikan TK. Yang keempat adalah membuat aksi nyata pendidikan inklusi diunggah di PMM Kagupi di Kapanewon Sedayu. Yang pertama, guru dan kepala sekolah termotivasi dan bersemangat. Kedua, guru dan kepala sekolah berkomitmen untuk mempelajari 3 modul yang ada di PMM. Ketiga, untuk program ketiga dalam membuat aksi nyata, praktek baik masih mengalami kesulitan karena keterbatasan waktu dan kurangnya menguasai IT untuk membuat video atau PPT dengan Canva. Keempat yaitu kebermanfaatan dalam melakukan pelatihan mandiri tentang pendidikan inklusif di PMM. Kemudian simpulan. Yang pertama, komunitas belajar baik internal maupun eksternal dalam satuan pendidikan adalah sebagai wadah berbagi ide, gagasan, serta saling memberi masukan atau umpan balik permasalahan yang dihadapi, terutama pada guru-guru yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi sangat dibutuhkan guru dalam meningkatkan kapasitasnya serta mengembangkan keterampilan dalam melayani anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, dalam membuat aksi nyata di pelatihan mandiri masih minim dan masih kesulitan dalam IT. Maka untuk aksi nyata. Kemudian yang keempat, bagi guru yang sudah selesai mengikuti pendidikan dasar, bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjut dan tingkat mahir. Demikian yang dapat saya sampaikan praktek baik saya tentang eksistensi Kombel sebagai upaya pendampingan dan pembinaan Kagupi di Kapanewon Sedayu. Semoga nanti mendapat manfaat dan bisa menginspirasi dari guru-guru baik sebagai guru kelas inklusi maupun nanti juga sebagai inspirasi bagi teman-teman pengawas untuk bisa melakukan pendampingan dan pembinaan kepada
guru-guru sehingga guru-guru bisa melaksanakan dan melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan baik. Demikian pemaparan hasil praktek baik saya, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur pendidikan inklusi saat ini dan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.